Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Apriliana, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2 semester 4. Saya di sini akan memberikan atau memaparkan materi mengenai pendidikan kesehatan pada pasien HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV di sini merupakan nama virusnya, yang mana virus tersebut menyerang sel darah putih atau limfosit di dalam tubuh, yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh pada manusia dan melemahnya kemampuan tubuh melawan infeksi. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS di sini merupakan nama penyakitnya, yang mana merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh pada seseorang, maka orang tersebut sangat mudah terkena penyakit. Mana sih kita dapat terinfeksi HIV? Nah, teman-teman, melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang mengandung virus HIV dari orang yang sudah terinfeksi HIV ke orang lain yang belum terinfeksi. Prinsipnya seperti yang dikenal sebagai prinsip EC. Yang pertama yaitu exit, keluar dari tubuh manusia. Yang kedua yaitu survive, yang merupakan HIV harus kondisi hidup. Yang ketiga yaitu sufficient, yang merupakan jumlahnya atau konsentrasinya cukup. Yang keempat yaitu enter atau HIV masuk ke tubuh manusia. Selanjutnya, apa sih tanda dan gejala pada HIV/AIDS? Yang pertama yaitu demam berulang. Gejala ini sama dengan demam pada umumnya, yaitu suhu tubuh sekitar 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Selain itu, demam disertai dengan gejala lain seperti kelelahan, muncul pembengkakan kelenjar getah bening, serta sakit tenggorokan. Yang kedua yaitu nyeri otot. Nyeri otot di sini berbeda dengan nyeri otot seperti pegal-pegal akibat kelelahan. Setelah beraktivitas fisik, penderita HIV akan mengalami nyeri otot dan kelelahan akibat serangan HIV di tahap awal. Yang ketiga, kelelahan, di mana respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh bisa mengakibatkan lelah dan lesu pada tubuh. Dan yang keempat yaitu ruam kulit. Ciri ini memang tidak selalu ada dan kemunculannya seringkali diabaikan karena ruam yang muncul hanya samar-samar. Dan yang kelima yaitu penurunan pada berat badan. Menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV bisa menimbulkan gejala infeksi yang berdampak pada penurunan berat badan. Yang keenam yaitu keringat malam. Bagi penderita HIV, tanda keringat malam akan terjadi walaupun sudah melakukan aktivitas fisik apapun. Tanda dan gejala berikutnya yaitu kebingungan dan sulit konsentrasi. Penderita HIV kerap mengalami gangguan kognitif berupa kebingungan dan kesulitan berkonsentrasi. Penderita juga mengalami gangguan memori, perilaku mudah marah, dan juga mudah tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melina Diati Putri akan melanjutkan membahas mengenai bagaimana sih HIV ditularkan. Jadi, di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, hubungan seks bebas. Hubungan seks bebas yang tidak aman yaitu berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman atau kondom. Dan yang kedua, transfusi darah. Penularan HIV juga bisa disebabkan melalui transfusi darah. Tetapi kejadian tersebut semakin jarang terjadi karena telah diterapkan screening donor darah yang ketat. Dan yang ketiga, penggunaan jarum suntik secara bersamaan. HIV ditularkan melalui pemakaian jarum suntik yang telah terkontaminasi dengan pasien HIV, misalnya pada penggunaan narkoba suntik. Dan yang keempat, ibu hamil kejadian. Seorang ibu hamil yang terinfeksi virus HIV dapat menularkannya ke bayi melalui kehamilan, persalinan, maupun ASI. Namun angka kasus ini sudah sangat menurun karena ibu dengan HIV dianjurkan mengonsumsi obat ARV antiretroviral yang telah terbukti efektif mencegah penularan ke bayi. Dan selanjutnya ada pencegahan HIV atau AIDS, yaitu yang pertama, abstinensi. Bagi yang belum menikah dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Dan yang kedua, be faithful, saling setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi HIV. Dan yang ketiga, kondom. Gunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang berisiko. Dan yang keempat, don't inject. Hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril. Dan yang kelima, safe equipment. Hindari pemakaian segala alat atau bahan yang tidak steril. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Yang pertama, obat ARV, antiretroviral. Sebagai pengobatan HIV, tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh dengan terkontrolnya jumlah virus. Maka, sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat tersebut, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu serta mengikuti pengobatan dan kontrol secara teratur. Kita tidak perlu menjauhi orang dengan HIV atau AIDS.
Berikan dukungan kepada setiap ODH karena mereka mempunyai hak hidup dan sosial yang sama dengan orang yang sehat. ODH tidak boleh mendapat stigma atau pandangan buruk atau diskriminasi dari masyarakat. Pengucilan terjadi karena kurangnya